Orang yang bertakwa itu yang mendapatkan petunjuk sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang dimaksud oleh Al-Quran itu orang-orang yang mempercayai, beriman, berkeyakinan terhadap sesuatu yang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini gue ditemenin sama Syafiq Umar. Syafiq. Ya. Dia anak angkat gue, dia rapper. Kalian yang belum tahu Syafiq, dia ini rapper muda yang sering mengkritisi pemerintahan atau kebijakan atau apa aja yang lu kritisi itu. Mengkritisi kebijakan sih, Be. Iya. Meresahkan. Yang meresahkan. Jadi ada keresahan begitu ya? Ada keresahan. Iya, ada channel YouTube-nya ya? Ada, Be. Iya, jadi gua panggil kemari dia nih, dia lagi di rumah. Mau ngapain gitu nih? Mau aksi. Ada aksi. Nah, sebelum berangkat aksi berarti nih ya? Berangkat aksi, Be. Terus habis dari aksi Ke Gresik. mau berangkat tol Gresik, insya Allah. Nah, dia ada channel YouTube buat kalian yang belum tahu tuh, Syafiq Umar. Ini ya channelnya ya. Be, benar. Ya, itu channelnya. Kalian langsung aja ke sana. Ke channel itu. Ya, itu ada gue juga di situ ya. Itu, Be. Ada ya. Spesial itu. Spesial ya. Oke, ya. Kapan lagi? Bokap sama anak nge-rap bareng walaupun bokapnya udah tua begini ya. Iya. Oke. Nah, pagi ini gue tuh nggak punya anak laki-laki yang dari turunan gue gitu. Belum Allah kasih anak, ya kan? Jadi gue berharap Syafiq ini bisa meneruskan gue dalam bersuara gitu, dalam menyampaikan yang kita yakini benar. Ya. Pagi ini gue mau membahas tentang RKUHP yang kita mau demo nih, ya, yang kita mau aksi nih. Emang rada-rada serem, Pik. Ya, nih kita bahas dulu nih. Itu dari meme itu di sini yang dibayangi tentang pasal-pasal kontroversial. Nih, menyerang harkat dan martabat diri presiden atau wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Artinya menyerang harkat dan martabat itu banyak, luas gitu. Luas, Be. Iya. Umpamanya nih, naruh foto presiden miring. Nggak sengaja tuh, mungkin cicak lewat, rombongan cicak lagi mau tawuran lewat situ. Iya kan? Benar. Atau apa itu ya?
Yang jualan-jualan di pinggir jalan tuh dah. Foto-foto presiden. Iya. Iya kan? Nah. Bisa itu. Kan harkat martabat. Oh iya benar. Bukan harokat pakai martabak. Bukan. Ya. Wah. Hukum yang hidup nih tulisannya. Masyarakat bisa dipidana bila melanggar hukum yang berlaku di suatu daerah. Dikhawatirkan akan memunculkan peraturan daerah yang diskriminatif. Nah, kan ada otonomi daerah juga. Ya kan? Jadi ada di daerah sana hukumnya begini, di sini enggak. Ya, jadi wah, banyak nih ya. Ini bacain semua nih ya. Penghinaan terhadap pemerintah. Nggak bisa ngerep lu. Kita dong Be, kalau ngerep. Hah? Ngerep lagu lu bahaya lu. Ngina sama kritik beda. Tidak Pak, nah, makanya itu. Zaman sekarang bisa saja kritik dijadikan penghinaan. Oh. Imam kita Imam besar Habibana Muhammad Reza bin Uzum Syamah Allah betul hayati, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Lu tahu ditahan cuma gara-gara apa? Protokol. Yang di penjara. Coba diulangi lagi, rumah sakit Umi bilang apa Habib? Saya baik-baik saja. Oke. Dianggap itu penyebaran berita bohong. Jadi kritik pemerintah. Jadi menurut lo, Iya. gimana nih? Ini harus kita harus aksi nggak ini? Harus Be. Iya bahaya ini. Bahaya itu. Bahaya. Pasal pidana untuk seluruh persetubuhan di luar nikah. Nah, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, penjara paling lama 1 tahun. Sepakat. Sepakat. Tapi harus juga mengakui pernikahan itu nggak harus dengan buku nikah. Karena ada orang nikah di bawah tangan, artinya secara agama sah. Karena nggak semua orang. Serius, gue setuju kalau ini. Ya tapi ya begitu, mengakui pernikahan ini dulu. Ya, karena nggak sedikit orang nikah, karena nggak mampu dah. Iya. Atau mungkin karena apa? Gimana ya keadaannya? Emang malas pakai KUA gitu. Iya. Soalnya prosesnya lu tahu KUA. Mau berapa kali kan ada tuh petugas KUA-nya telat datang. Iya. Iya. Belum lagi ngurusin surat-surat biasanya Iya. kan. Iya. Kawas ini ke kawas. Wah situ, iya, aduh ribet. Ribet. Ya, nggak apa-apa tuh. Penghinaan terhadap kekuasaan umum, lembaga negara, sama juga. Demonstrasi, pihak yang melakukan untuk unjuk rasa, demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dipidana penjara paling lama 1 tahun. Dulu itu nggak dipidana, cuman dibubarin aja. Dulu nggak dipidana, dibubarin aja. Sekarang dipidana nih. Dan Jadi kita ini negara demokrasi atau negara apa sih? Dan juga beredar meme-meme begini nih. Kemarin gua ketawa tapi sekarang kok serem ya? Draft final RKUHP, orang yang mengaku punya kekuatan gaib diancam denda Rp 200 juta. Dan ini meme-nya Rara. Tara. Bukan Mbak Puan loh, ini Rara. Bukan loh. Jangan salah. Salah. Mirip bukan berarti sama. Benar Be. Ya. Katanya kembaran ada 7 Be di bumi. Iya, tapi makanya gua perjelas gitu. Oh iya. Siap. Ini Mbak Rara, bukan Mbak Puan. Beda. Beda. Iya kan nggak ada namanya. Gak ada. Ada. Orang kalau kembar itu kan harus diperjelas. Iya benar. Nanti dianggap menghina atau memuji kan bisa bahaya gue. Nggak tahu Mbak Puan kira-kira kalau disamakan sama Mbak Rara itu terpuji atau terhina. Itu tergantung Mbak Puan lagi. Iya kan? Bener ya? Ngopi dulu gue. Ngopi dulu Be. Mulai pedes. Bener nggak sih? Bener nggak sih begitu? Benar. Iya. Jadi tadinya lucu gue nih. Jujur, tadinya lucu. Terus sekarang gimana? Tadi gue sebenarnya gue sudah harus jalan sekarang ke tempat aksi. Cuman tadi pas sholat zuhur di rakaat terakhir gue teringat ini. Dan ini ternyata dengan segala hormat buat rakyat Indonesia, kalian harus melawan ini. Kenapa? Yang gaib
kata-kata gaib itu bagi umat Islam ada di dalam Al-Quran. Ada. Ada di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang Alif Lam Mim, Allah yang Maha Tahu artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu adalah yang tidak ada ragu di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu jelas-jelas Al-Quran mengatakan itu. Orang yang bertakwa itu yang mendapatkan petunjuk sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang dimaksud oleh Al-Quran itu orang-orang yang mempercayai, beriman, berkeyakinan terhadap sesuatu yang gaib. Mau dipidana, gaib banyak. Kekuatan gaib. Nih dulu tahu arah-arahnya kemana nih? Kemana, Bang? Komunis kapitalis, ateis. Bukan lagi ateis lagi. Maaf nih orang ateis, maaf. Bukan ateis ini. Dajjalis. Dajjalis. Ngeri, Bang. Ngeri. Lu tahu ujung-ujungnya apa? Lu nggak boleh kalau sakit minta doa. Nggak boleh. Kita yang mengenal ya. Orang sakit di kita ya, di kita datang ke ustadz, ke habib, ke kiai minta air. Kekuatan gaib nggak itu? Goib. Gaib. Bisa dituntut. Hati-hati. Di rumah sakit, bahaya lu. Diarahin ke rumah sakit semua ini, ke dokter-dokter itu. Semua. Ilmu kesehatan yang diakui oleh dunia, ilmu kesehatan yang diakui oleh Indonesia nih, cuman kedokteran. Yang lain seolah-olah nggak ada. Ini pasal akan membuat orang-orang yang bisa mengobati orang, menyehatkan orang dengan cara selain ilmu kedokteran akan dikatakan gaib. Bahaya ini. Bahaya. Di Jakarta kita mengenal yang patah tulang tuh. Tulang. Ya. Ya, kita nggak nyebut nama deh ya. Ada kan patah tulang. Dia kan nggak pakai ilmu kedokteran. Bisa dikatakan gaib nggak? Bisa. Bisa, dia cuma pijat-pijat. Padahal sehat. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Oh, padahal ilmu kedokteran. Lu kena gula, minum obat gula. Ini, sembuh gulanya. Kagak. Kena diabetes tuh. Katanya luka. Ya. Katanya luka. Begitu luka diamputasi. Iya kan? Begitu diamputasi dikata sehat gitu. Enggak. Tetap kena diabetes. Iya. Dan kita harus percaya itu. Itu nggak gaib. Obat darah tinggi ada berapa banyak obat darah tinggi? Banyak. Macam-macam. Macam-macam. Ada yang sembuh? Enggak. Malah minum itu terus. Nah, itu nggak gaib. Artinya gini. Ini pasal mungkin menurut lucu-lucuan buat dukun-dukun aja. Enggak sayang, sampai ke keimanan ini. Iman itu gaib. Iya. Iman, keimanan itu gaib. Kata gaib itu udah dipropagandakan seolah-olah gaib itu syirik, kesyirikan, perdukunan. Perdukunan itu syirik. Enggak. Iya. Ini permainannya para dajjalis. Ya sama kayak sekarang. Lu tahu sekarang 3M terus, micin terus, sehat lu? Enggak, Tetep aja di jalanan. tetap aja. Masih juga begitu. Iya, jadi gaib. Jadi lu hati-hati lu. Kalau masalah pasal penghinaan itu jelas kita akan. Ini yang paling parah. Ini keimanan ini. Iya. Ini keimanan sayang. Kita nggak boleh diem ini.
Indonesia adalah negara yang percaya dengan yang gaib. Dari dulu. Kalau Indonesia nggak percaya dengan yang gaib, di pembukaan proklamasi nggak ada itu atas rahmat yang maha kuasa itu. Itu rahmat yang maha kuasa itu gaib nggak? Goib. Ayo. Kekuatan Tuhan yang maha kuasa. Gaib itu. Anjir. Kalian akan dibuat makin menjauh dari Tuhan. Dipaksa jauh. Iya, seolah-olah yang rasional itu yang paling benar. Ya, kalian akan diarahkan ke rasionalitas saja. Kebendaan aja. Yang kelihatan pokoknya. Wah, yang kelihatan aja. Padahal yang kelihatan pun belum tentu benar. Iya. Berapa banyak kita udah ngelihat orang baik ternyata yang nggak baik. Berapa banyak kita ngelihat orangnya pelongo-pelongo kurus tapi ya kejem juga. Iya. Sesuatu yang dirasakan sama hati itu gaib apa enggak? Gaib. Gaib. Kalau gaib, terus kita nggak beriman. Nabi Muhammad punya kekuatan gaib nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Gimana terangkan Isra Mi'raj itu? Iya. Nih, kita kalau baca maulid nih, kita kan muslim, bukan berarti yang lain nggak boleh percaya kan? Silakan ya, masing-masing punya keyakinan terhadap yang gaib, agama lain. Kita nggak tahu ya arti yang dibaca di maulid apa, kita nggak tahu. Tapi ada yang nangis. Iya. Benar. Kekuatan apa yang bikin dia nangis? Gaib. Gaib. Jadi ini nggak lucu. Anggota DPR nih harus nggak bisa. Indonesia negara yang percaya kekuatan gaib. Entah itu gaibnya dia mau percaya lewat jalur syirik atau lewat jalur keimanan keagamaan. Tapi yang gaib itu ada. Yang gaib ada. Enak aja. Makanya tuh kalian nih Hafik terusin nih cara berpikir perjuangan. Janji lu, gua mati lu terusin. Nih, gua mau terangin sama kalian. Dari awal-awal kita itu digiring pelan-pelan untuk jauh dari Tuhan itu lewat mana? Perubahan kata-kata gimana? Gimana tuh? Dulu gua kalau nyebut Ramadan ya Ramadan. Sekarang udah Ramadan. Gaib. Sekarang gaib. Udah diarahkan terus. Sedikit demi sedikit dibuat kata-kata baik jadi jelek. Iya. Malam Jumat itu malam mulia. Malam Jumat, malam mulia buat umat Islam. Iya. Hari raya buat umat Islam. Awal-awal dibikin horor-horor. Iya. Oh iya. Jadi serem. Serem, Friday the 13th. Anggota Dajjal. Jadi malam Jumat jangan keluar lu, jangan tahajud lu. Karena malam itu serem, ini malam Jumat. Setan. Padahal malam mulia. Iya. Sampai ada cerita yang itu tuh pas tahajud, pas olap dolen ada yang ngaminin di belakang. Nah, ya yang begitu-begitu. Dibuat kalian makin serem nih malam Jumat. Makin kesini waktu, malam Jumat udah nggak serem lagi nih. Udah jadi lucu-lucuan. Udah jadi apa? Hantunya udah diburu. Iya. Udah nggak serem lagi. Hantunya udah takut. Diwawancarai hantu. Iya, kadang diketok. Iya. Iya. Iya kan? Diburu hantu. Kesini, malam Jumat dijadikan malam seks. Iya, betul. Bukan lagi malam ibadah. Malam seks. Bahkan orang Islam sendiri menjadikan malam Jumat sebagai hiburan, guyonan. Soalnya malam Jumat cuma Buat itu doang. Dan ini yang paling parah. Paling parah. Lu kudu paham ini. Kita harus tolak ini RUU KUHP. Nggak boleh jadi. Nggak boleh. Gila, lu mau dibuat menghina presiden, kita masih bisa ngakal-ngakalin. Tapi kalau udah bab iman, nggak ada tawar-menawar. Nggak ada. Kok enak aja kita mau dijauhin dari keimanan. Keimanan itu gaib, kakak. Mereka bisa saja nanti ditanya tentang ini. Oh enggak, itu buat yang begini, buat yang begini. Tapi nggak diperjelaskan itu nanti di KUHP-nya. Iya.
Lu kebayang, makanya gue kalau sakit nanti jangan dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak menunda ajal gue. Iya. Kebayang nih ada orang yang lu sayang apa ke rumah sakit nih. Udah mau nazak nih, udah mau ajal. Lu deket, baca doa dilarang. Kekuatan gaib itu. Kekuatan gaib itu. Sementara mereka dengan alat-alat mereka bawa. Nanti kalau orangnya mati, apa ya? Pakainya kekuatan gaib juga, ajal. Pengen gue tampol. Ya begitu aja. Buat rakyat Indonesia, buat Syafiq, ini pelajaran juga ya buat semuanya. Intinya gini sayang, kekuatan gaib itu ada. Ada dan wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Wajib. Kita nggak mau diarahkan jauh dari keimanan kita. Keimanan itu wajib kita percaya. Rukun iman. Gaib semua itu. Iya. Rukun iman semua gaib. Kok enak kita disuruh percaya kekuatan gaib dipidana. Gigi kau. Kalau kekuatan gaib nggak ada, Indonesia nggak merdeka. Iya, benar. Sampai masih ingat nggak dulu ada film yang manjat ininya gaibnya. Gaib itu azimat, kebal. Masih banyak di Indonesia yang kebal. Masih banyak. Gua masih nemuin. Jadi ini proyek Dajjalis yang akan membuat orang jauh dari Tuhan. Ya, hati-hati. Anggota dewan, woi, sadar lu punya anak, punya turunan lu. Ya, kita akan lawan terus ini. Lawan. Kita akan turun. Dah gitu aja. Gua mau turun ke jalan sekarang untuk menolak RKUHP. Enak aja. Indonesia mau dibawa ke apa itu? Dimensi rasionalitas yang tidak terbantahkan. Bapak gau. Dah, itu aja, Fik. Ya, cium tangan lu sekarang. Ya, begitu. Soalnya tadi nggak kelihatan akhlak lu. Iya, siap. Iya, susah-susah nyium tangan gue ini. Nggak semua gue kasih, Fik. Lu kan anak angkat gue. Ya, gimana caranya? Nah, cium tangan lagi dah ya. Ya, akhir. Assalamualaikum pemirsa. Bocah gue. Tapi dia mudah-mudahan bisa ya, harus ya. Amin. Kudu bisa. Amin. Tampol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.